Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa na'udzu billah min syaruri anfusina wa min syai'ati a'malina. Man yahdillah fala mudillu lahu wa man yudlil fala hadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alim Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa manih tada bihudahu illa yahmil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kestaraan Sukabumi, yang saya hormati para jajaran lembaga beserta dosen, yang saya hormati Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, dan yang saya hormati Panitia Kurban Event 2021, dan yang saya hormati dan saya banggakan peserta-peserta pidato pada Kurban Event 2021 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan umur panjang, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah sanggup dipertemukan lagi dengan hari kemenangan umat Islam, yakni Hari Raya Idul Adha. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para rekan-rekan, dengan datangnya Hari Raya Idul Adha kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menawarkan kita semua hidayah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita diberikan keselamatan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di Hari Raya Idul Adha, para umat muslim yang dari sisi ekonomi mempunyai kemampuan amat disuruhkan atau diwajibkan kepada mereka untuk melaksanakan kurban. Kurban yang berasal dari bahasa Arab yang berkaitan penyembelihan mempunyai nilai bersejarah dalam Islam. Dan masyarakat Islam melaksanakan kurban setiap setahun sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, maka dirikanlah sholat, alasannya ialah Tuhan, dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Yang dimaksud berkurban di sini ialah menyembelih binatang kurban dan mensyukuri nikmat Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai kelapangan yang dimana kejembaran rezeki bisa untuk berkurban tetapi tidak melakukannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke musolah kawasan kami beribadah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, binatang kurban yang disembelih dengan hati yang lapang dada itu kelak di hari simpulan akan ditimbang darahnya, tanduknya, bulunya, dan semua anggota tubuhnya, sekaligus akan menjadi saksi baginya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sembelilah korban dan senangkanlah hatimu. Sesungguhnya seorang muslim yang menghadapkan hewan-hewan sembelihnya ke kiblat, maka darah binatang itu, tanduknya dan bulunya, semuanya merupakan kebijakan yang akan ditimbang pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah dan rekan-rekan semuanya, menyembelih binatang kurban itu mengandung dua aspek perwujudan, yaitu yang pertama aspek uhudiyah atau peribadatan, yakni berbakti dan mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan asal kata kurban itu berasal dari kata qoroba, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai
keseimbangan pendekatan itu, maka Allah bersahabat pula kepada orang yang berkorban, dan Tuhan akan melipat gandakan pahalanya di alam abadi kelak. Yang kedua, aspek kemasyarakatan. Karena dengan melaksanakan kurban dan membagi-bagikan daging sembelihan itu akan berkembang pendekatan sesama umat manusia, yang dimana kaum muslimin yang sedang hidup dalam garis kemiskinan, yang selama hidupnya tidak pernah makan daging sapi, sekarang ia mencicipi bagaimana nikmatnya makan daging sapi. Dengan jalan ini insya Allah akan terciptanya kemurnian sosial dari masyarakat. Rekan-rekan semuanya yang saya hormati, dalam sejarah Islam sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, terdapat 2 insiden dilakukannya ritual kurban, yaitu oleh Habil dan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam, serta pada dikala Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Habil dan Habil dilaksanakan pada Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Habil, berdasarkan yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Habil. Ia berkata, Habil, aku niscaya membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya mendapatkan korban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail diterangkan dalam Al-Quran. Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut dan sempurna dikala Ismail akan disembelih. Allah kemudian menggantinya dengan seekor domba. Di bawah ini perhatikan surat Ashab ayat 102 sampai 107 yang menceritakan hal tersebut, yang artinya, maka tatkala anak itu hingga pada umur sanggup, berusia gotong royong Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya Allah akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya setelah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami pergilah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kau telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi akhir kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 102 sampai 107. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu apabila kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa disisihkan untuk membeli binatang untuk disembelih pada hari raya Idul Adha. Demikian yang saya sanggup sampaikan. Semoga pidato yang singkat ini bisa berguna bagi teman-teman semua, bermanfaat bagi teman-teman semua dan pribadi saya sendiri. Dan kita berdoa semoga di masa pandemi ini semua penyakit bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari diri kita dan disehatkan selalu untuk diri kita. Mungkin itu rekan-rekan semuanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.